Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna wa at-taharata al-mutlaqata lam tujzi'hu li anna at-taharata qad takunu an hadasin wa qad takunu an najasin falam tasikha biniyatin mutlaqatin. Wa inna wa, dan apabila niat siapa mutawadhi at-taharata pada bersuci al-mutlaqata yang mutlak, artinya tanpa dikoiti, lam tujzi, maka tidak mencukupi apa niyatu toharo, lam tujzi, maka tidak mencukupi apa niyatu toharo hu pada mutawadhi, orang yang wudu. Alasannya li anna toharota, karena sesungguhnya bersuci, kotakunu itu terkadang ada apa toharo, an hadasin itu dari hadas, waqat takunu, dan terkadang ada apa toharo itu an najasin dari najis, sehingga falam tasikha maka ndak sah, falam tasikha maka ndak sah apa toharo biniatin dengan niat mutlaqatin yang mutlak, mutlaqatin yang mutlak. Jadi ada orang wudu niatnya toharo, jadi misalnya gini, nawaitu toharota titik, itu namanya mutlak. Nah, kalau misalkan nawaitu toharota anil hadas, kan namanya ada koidnya anil hadas, tidak nawaitu toharota saja. Itu maksudnya orang yang wudu hanya niat toharo saja, maka lam tujzi, maka niat itu tidak mencukupi, maknanya enggak sah, wudunya dengan tidak sah. Alasannya karena hadas itu kotakunu, karena toharo itu kadang-kadang dari hadas, kadang-kadang dari najis. Sedangkan niatnya hanya nawaitu toharota saja, itu saja. Nah kan bisa toharo ini dari hadas apa najis, makanya niat itu tidak sah. Ini pernyataan tidak sah ini menurut qaul yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Cuman ada pendapat lagi yang mengatakan sah. Alasannya karena begini, misalkan ada orang wudu niat nawaitu toharota, nawaitu toharota, cuman pelaksanaan kan tertib, basuh wajah dulu, terus tangan, terus kepala. Nah, tertibnya inilah yang menghilangkan bahwa itu adalah tidak niat untuk najis, bahwa itu toharo anil hadas. Bisa dipaham maksudnya kan? Nah, jadi ada yang mengatakan sah, sebab pelaksanaan tertib itulah yang menghilangkan kesamaran, yang menghilangkan antara ini toharot dari hadas apa dari najis. Nah, karena tertibnya itu. Nah, itu kalau yang mengatakan itu sah itu. Jadi ada dua qaul, cuman yang masyhur tadi tidak sah. Wa innawa, dan apabila niat siapa mutawadhi at-toharota pada bersuci li sholati untuk sholat, auli amrin atau karena perkara la yustabahu yang tidak diperbolehkan apa amrin illa bitoharoti kecuali dengan bersuci. Contohnya kamasil mushafi, seperti menyentuh mushaf, wa nahwihi, dan sesamanya masil mushaf, ajza'a maka mencukupi, ajza'a maka mencukupi apa manawa, nawa tohara itu kan, ajza'a maka mencukupi apa manawahu hu pada mutawadhi. Alasannya li annahu, karena sesungguhnya la yustabahu, li annahu karena sesungguhnya as-sholat, li anna karena sesungguhnya sholat, li anna karena sholat au amrin la yustabahu ila bitoharo, itu la yustabahu tidak diperbolehkan apa sholat au amrin la yustabahu ila bitoharo mal hadasi bersama hadas. Fa idza nawa, maka apabila niat siapa mutawadhi at-toharota pada bersuci, lidzalika karena itu sholat, auli amrin tadzamanat maka mengandung niyatuhu apa niatnya mutawadhi, mengandung rof al hadasi pada menghilangkan hadas, rof al hadasi pada menghilangkan hadas. Jadi gini, tadi kan hanya nawaitu toharo saja, sekarang enggak, nawaitu toharota li sholat. Jadi ada orang wudu niatnya nawaitu toharota li sholat, ada li sholatnya, atau nawaitu toharota li nawaitul wudu li amrin la yustabaku illa bitoharo, atau nawaitul amro la yustabaku illa bitoharo, nawaitul amro
Jadi ada orang wudu diniati perkara la yustabahu illa bi thahara. Seperti perkara yang tidak boleh kecuali harus suci itu kan menyentuh mushaf, sebenarnya wanahihi. Nah, maka niat itu sah. Niat itu sah, ajza'ah, sah. Kenapa? Li'anna la yustabahu, karena sholat itu kan tidak bisa kalau tidak bersama hadas. Jadi sholat itu tidak diperbolehkan bersama hadas. Berarti ada orang wudu niat nawaitu thaharatul sholat itu sama dengan niat itu mengandung menghilangkan hadas. Bisa dipaham maksudnya kan? Jadi kalimat sholat itu yang menjadikan sahnya, karena sholat tidak boleh kecuali dengan suci. Ngono ku ya dibantah ono sing ngarani yo gak masalah lah. Wong sholat itu bersama hadas pun kadang-kadang juga boleh kok. Seperti misalkan orang yang tayamum atau orang yang daimul hadas, itu kan hadasnya kan gak hilang, tapi kan boleh sholat. Nah, orang faqidu tahurain. Nah, jadi intinya ada orang wudu niat nawaitu thaharatul satu sah. Wa innawa, apabila niat siapa mutawadhi at-taharata pada bersuci li qiraatil Qur'ani untuk membaca Quran awil wal julusi dan duduk fil masjid wa ghairi dzalika dan lainnya qiraatil Quran. Mimma nyatanya barang yustahabu yang disunatkan lau bagi saksun at-taharatu apa bersuci itu fafihi, maka di dalam jawabnya in nawa itu wajani bermula dua pendapat. Akaduma bermula salah satunya wajani itu ana sesungguhnya perkara itulah tujzi'u tidak mencukupi apa niyatut taharata li qiraatil Quran. Itulah tujzi'u tidak mencukupi apa niyatut tahara li qiraatil Quranil akhir. Alasannya li'ana kersunya qiraah itu yustabahu diperbolehkan apa qiraatil Quran min ghairi taharatin dari tanpa bersuci. Makanya fa'asbaha maka menyerupai apa niyatut tahara li qiraatil Quran itu. Fa'asbaha maka menyerupai apa niyatut tahara Quran menyerupai ma pada barang idza tawaddoa yang apabila wudu siapa mutawadhi wudunya lilubsi saubi untuk memakai pakaian. Wasani bermula kali yang kedua itu tujzi'u mencukupi apa niyatut tahara li qiraatil Quran. Li ana kerusnya perkara itu yustahabu disunatkan lau bagi saksun apa alayaf ala apa hendaknya tidak melakukan siapa saksun dzalika pada itu qiraatil Quran wal julus wa kali bermula saksun muhdisun itu orang yang hadas. Makanya faida nawa maka apabila niat siapa saksun at-taharata pada bersuci lidzalika karena itu qiraatil Quran wal julus ila akhir tadzamanat maka mengandung niyatuhu apa niatnya mutawadhi atau saksun mengandung rob al hadasi pada menghilangkan hadas. Ini cabang dari tadi. Ada orang wudu itu niatnya nawaitu taharata li qiraatil Quran misalkan, atau nawaitu taharata lil jusul fil masjid. Pokoknya hal-hal yang disunatkan wudu. Nah, ini gimana? Ada orang niat nawaitul wudu'a, loh ya. Nawaitu taharata li qiraatil Quran. Jadi wudunya niati supaya suci dan boleh baca Al-Quran. Itu ada yang mengatakan la tuji'u, niat itu enggak sah. Kenapa? Li anna yustabaku min ghairi tahara. Lu wong baca Quran tidak tahara aja kok sah. Orang baca Quran dulu, tidak toharo saja sudah sah. Ngapain wudu niat seperti itu? Orang seperti itu ini sama dengan orang mau pakai baju. Orang pakai baju kan tidak harus niat. Ngapain dia pakai baju kok wudu dulu? Nah, misalkan gini, nawaitul wudu lilubsi saubi. Saya niat wudu untuk pakai baju. Nah kan aneh-aneh, enggak mau pakai baju aja, orang pakai baju enggak wudu aja sah. Nah itu alasannya orang niat wudu nawaitu tahara lil qiraat itu enggak sah. Yang kedua kalau yang sah saja. Sebab apa? Disunatkan orang itu kan tidak membaca Quran, duduk di masjid dan sebagainya dalam keadaan hadas. Nah, disunatkan orang itu tidak baca Quran, duduk di masjid dalam keadaan hadas. Makanya faidah nawat tahara, ketika dia niat tahara itu sama dengan niat itu mengandung menghilangkan hadas. Jadi nawaitu tahara li qiraatil Quran, niat itu sama dengan ada kandungan niat menghilangkan hadas. Nah, itu kalau yang kedua ini.
Sah-sah saja. Nah, dari dua pendapat ini itu ala soh menurut mayoritas madhab syafi'i itu layasiku. Layasiku. Nah, ini menurut dari dua pendapat ini yang lebih soh itu layasiku. Cuman kalau kita tahu kol kan enak kan, ngikuti yang sah apa tidak. Nah, itu untungnya kita kalau tahu itu kan. Wa innawa apabila niat siapa mutawadhi bitoharotihi dengan bersucinya mutawadhi niat rof al khadasi pada menghilangkan khadas, wat tabaruda dan ngalap dingin supaya dingin, wat tanadufa dan membersihkan kotoran, misalkan soha maka sah wudu'uhu apa wudunya mutawadhi alal mansusi menurut kol yang dinas yang dijelaskan alaman susi menurut kol yang dijelaskan fil buaiti di dalam kitab yang diriwayatkan Imam Buaiti dari Imam Syafi'i. Fil buaiti di dalam kitab yang diriwayatkan Imam Buaiti dari Imam Syafi'i. Jadi nama kitab diambil dari pengusungnya. Nah, perawinya kan. Imam Buaiti itu nama orang, nama santrinya Imam Syafi'i, santri seniornya ini kan. Alasannya li anak harusnya mutawadhi nawaitu niat siapa mutawadhi rob al hadas wa dhamma dan mengumpulkan siapa mutawadhi ilahi kepada rob al hadas mengumpulkan ma pada barang la yunafi yang tidak mentiadakan apa ma hi pada rob al hadas wa min ashabina dan sebagian daripada beberapa ashab kita man bermula orang Qala yang berkata siapa man berkata gini la yasihu tidak sah wudu apa wudunya man li anau la yasihu tidak sah wudu apa wudunya mutawadhi li anak harusnya mutawadhi asroka itu menyekutukan siapa mutawadhi fi niyati dalam niat bainal qurbati antaranya ibadah wa ghairiha dan lainnya kurba. Jadi ada orang niat wudu nawaitu toharota lirafil hadas atau nawaitu lirafil hadas wat tabaruda. Jadi niati wudu yang diniati supaya badannya itu dingin, misalkan pas panas ya kan, pas panas atau pas badannya itu kotor lah kan. Jadi yo niat wudu yo niat menghilangkan kotoran sekaligus. Nah niki gimana soha wudu'uhu sawudunya. Ini menurut qaul yang dinas dalam Al-Buaiti. Karena apa? Dia niat menghilangkan hadas wa dhamma ilai ma la yunafi dan menambah lagi niat yang tidak menghilangkan hadas. Jadi karena innamal amalu biniat kan bisa satu pekerjaan diniati banyak kan enggak masalah ini. Cuman dari ashab kita ya enggak salah mau niat campur-campur. Oh niat ibadah itu kan ibadah. Nah itu tabarut itu kan enggak ibadah. Nah, jadi alasannya yang enggak tekan sah. Cuman dari dua pendapat ini yang kuat yang sahih itu yang sah. Jadi niati wudu kebetulan awake ongkep, awake panas terus bari menghilangkan ongkepnya atau panas itu sah. Wa in akdasa dan apabila hadas siapa mutawadhi akdasan pada beberapa hadas wa nawa dan niat siapa mutawadhi rafa hadasin pada menghilangkan satu hadas minha yang sebagian daripada akdasan itu fafihi maka di dalam jawabnya in atau in akdasa itu salah satu aujuin bermula tiga beberapa pendapat akadua bermula salah satu aujuin itu anasunya perkara itu yasikusah wudu'uhu apa wudunya mutawadhi li annal akdasa karena berhadas tatadakholu itu saling masuk apa al-akdas faidar tafa'a maka apabila hilang wahidun apa salah satu irtafa'a maka hilang al-jami'u apa kesemuanya. Watani bermula qaul yang kedua itu layasiku ndak sah apa wudu'uhu liana karena sesungguhnya mutawadhi lam yanwi itu tidak niat siapa mutawadhi raf'a jami'il akdas pada menghilangkan semua beberapa hadas. Wasalisi dan sunya mutawadhi itu innawa apabila niat siapa mutawadhi
bihi dengan wudunya, bihi dengan wudu'ahu, niat raf al hadasi pada menghilangkan hadas al awali yang pertama, sokha maka sah apa wudu'uhu. Wa innawa dan apabila niat siapa mutawadi raf ama pada menghilangkan hadas ba'dahu yang setelahnya hadasil awal, ba'dahu setelah hadasil awal lam yasikha maka ndak sah apa wudu. Alasannya li annaladzi karena perkara aujaba yang mewajibkan apa aladzi at-toharota pada bersuci, huwa ya alladzi aujaba toharo itu al awalu hadas yang pertama, itu al awalu hadas yang pertama, dunama tidak hadas ba'dahu yang setelahnya awal. Wal awalu bermula qoli yang pertama itu as-sahhu lebih sahih, itu as-sahhu lebih sahih. Ini aneh. Ada orang punya hadas macam-macam, ya kentut, ya berak, ya kencing, ya nyentuh, kan banyak-banyakan. Jadi ada orang punya hadas macam-macam, ya dia berak, iya, kencing, iya, nyentuh perempuan, iya, pokoknya macam-macam. Tapi ketika wudu itu niat menghilangkan hadas dari salat itu. Jadi misalkan gini, ada dia wudu niat menghilangkan hadas dari kentut gitu kan, aneh, dari kentut. Di awaitul wudu li rafil hadasi anidzurat dari kentut atau anilamsi dari menyentuh, pokoknya salah satu. Nah, ini gimana ini? Kan aneh-aneh ini kan. Fikih yang enggak umum ya, nak. Biasa orang sunawaitul wudu hadas ini enggak, hadasnya disebutkan, ditakyinkan. Nah, dijelaskan. Maka menurut yang pertama sabudunya, kenapa li anal akdas tata hadas kan saling saling masuk aja jadi satu paket gitu Mas. Jadi hadas itu beberapa macam itu satu paket. Ternyata ada halu. Sehingga kalau satu hilang, yo hilang semuanya. Jadi misalkan orang gak punya hadas karena kentut, karena berak, karena nyentuh perempuan misalkan kan. Nah, ini kalau satu aja hadasnya kentut hilang, semua itu hilang karena semua itu satu paket. Nah, sehingga umpama ada orang wudu kok diniati menghilangkan hadas dari kentut, ya sah semua hadas yang dari menyentuh perempuan maupun dari berak. Nah, menurut Imam Layasiku nggak sah. Kenapa? Karena dia nggak niat menghilangkan semua hadas. Nah, ini kalau orang yang kedua ini repot. Jadi menurut kalau yang kedua ini berarti orang wudu ini kalau hadasnya banyak harus diniati semua hadas kan gitu. Nawaitul wudu li rafi jamil hadas kan gitu kan. Akan nambah repot ini. Ya enggak? Nah. Kalau yang ketiga gini, kalau dia niat menghilangkan hadas yang pertama itu sah. Tapi kalau hadas karena niat menghilangkan wa inna wa ma'ruf ama badau, kalau niat menghilangkan hadas setelahnya hadas yang pertama enggak sah. Karena yang mewajibkan toharo itu al awal. Duna ma badau. Jadi gini, ada orang punya hadas kentut dulu kan, terus berak kencing. Ini kok yang ketiga ini, kalau niatnya ini menghilangkan hadas yang kentut, yang pertama kan kentut. Ayo sah, karena yang mewajibkan wudu itu yang hadas yang pertama ini. Nah, karena yang pertama ini bukan yang kedua ketiga, bukan aneh-aneh. Cuman wal awal asoh, kalau yang lebih pertama yang lebih sohe, karena hadas itu walaupun macam satu paket. Semua. Apa? Iya, semua. Sudah hadas, nggak usah jami al hadas, nggak usah. Ini repot-repot. Wa inna wa apabila niat siapa saksun ayu solia pada hendaknya sholat siapa saksun bi dengan wudu. Niat sholatan pada sholat. Wa ala yusolia dan hendaknya tidak sholat siapa saksun ghairah pada yang sholatan. Itu fafihi di dalam jawabnya innawa itu salah satu aujuhin bermula tiga beberapa pendapat. Akadua bermula salah satunya ujuhin itu harusnya perkara itu layasiku tidak sah wudu'uhu apa wudunya saksun. Li'ana keresunya saksun itu lam yanwi tidak niat siapa saksun kama seperti barang umiro yang diperintah siapa saksun. Waltani yang kedua itu yasiku sah apa wudu'uhu. Li'ana niyatahu karena sesungguhnya niatnya saksun li sholati untuk sholat tadzamanat itu mengandung apa niyatahu, mengandung raf al hadasi pada menghilangkan hadas. Waniyatu khali padahal waniyatu khali bermula niatnya saksun niat ala yusolia pada hendaknya tidak sholat siapa saksun ghairaha pada lainnya sholatan itulah hun sia-sia, itulah hun sia-sia.
Wasalisu berkol yang ketiga itu ana sesungguhnya wudu itu ya sungguh apa wudu'uhu. Kenapa? 5 karena barang nawa yang niat siapa saksun padama iktibaron karena memandang biniyatihi dengan niatnya saksun. Iktibaron karena memandang biniyatihi dengan niatnya saksun. Ini aneh-aneh. Jadi ada orang wudu niatnya sholat dengan wudu sholat tertentu gini, nawaitul wudu ali sholati duhri misalkan begitu kan aneh-aneh kan, saya untuk sholat duhur jadi sholatkan wa ala yusolya ghairahas, pokoknya saya sholat itu niat sholat duhur, tidak untuk yang lain, tidak untuk nanya duhur. Gimana yang seperti ini pendapatnya melayasiku wudu'u, niat si model enggak sah karena niat seperti itu enggak seperti yang diperintahkan. Yang diperintahkan nawaitul wudu rafil hadas, nawaitu toharota dan seterusnya kan. Ini kan niat aneh-aneh. Nawaitul wudu li sholat, maksudnya li sholat tidur duri. Nah itu namanya nyalai aturan niat yang umum. Sehingga kalau yang pertama mengatakan tidak sah. Kalau yang kedua ya sah li anna niyatahu li sholat tadhamanat rafal hadas. Karena niat niat sholat nawaitul wudu li sholat tiduri. Nah, niat sholat itu aja sudah mengandung menghilangkan hadas. Adapun ditambahi enggak niat untuk sholat lainnya duhur itu sia-sia, itu niat yang sia-sia. Jadi enggak mutabar. Yang jelas niat sholat itu saja sudah mengandung niat menghilangkan hadas. Yang ketiga ya sikusa 5 nawa itibaron ibniyatihi. Yo karena yang dipandangkan niatnya. Nah, jadi nama itu sholata nawaitul wudu li sholati duri. Untuk sholat yang lain juga masalah, sah-sah saja. Yo ono sing model-model ini. Cuman dari kaul setiap pendapat itu yang lebih sahih itu sikatul wudu. Nah, dan diperbolehkan walaupun niatnya tadi sholat tertentu katakan duhur bisa untuk sholat lainnya. Nah, itu alasok sikatul wudu. Walau nawa andai kata niat siapa mutawadhi saksun niatan pada niat sahihatan yang sah. Katakan nawaitul wudu li rafil hadas. Suma ghayaro merubah siapa sasun aniyata pada niat fi ba'dil audoi dalam sebagian membasuh beberapa anggota. Di dalam membasuh sebagian beberapa anggota. Contohnya bi ayan wiya bak taswir dengan ndaknya niat siapa sasun bi ghusli rijli dengan membasuh kaki, niat at-tabaruda pada mengambil dingin atau supaya dingin, awit anadufa atau bersih, walam yugdir khalih tidak menghadirkan siapa sasun ai fi qalbihi di hatinya, walam yugdir khalih tidak menghadirkan siapa sasun di dalam hatinya niatal wudu'i pada niat wudu, lam yasikha maka ndak sama apa barang ghusala yang membasuh siapa mutawadhi pada lam yasika maka ndak sama apa anggota ghusala yang membasuh siapa sasun pada biniati tabarrud dengan niat supaya dingin watanadufi dan bersih. Nah, jadi ada orang niat wudu yang sahihah, katakan misalkan nawaitul wudu rafil hadasil asghar. Nah, tahu-tahu ketika basuh kaki itu niatnya hilang, niat wudu itu hilang, ganti niat membersihkan kaki karena barangkali kakinya kotor. Nah, mungkin karena petani mungkin kakinya itu banyak debunya banyak beletok-beletoknya. Ini harus hati-hati ini. Sehingga ketika basuh kaki ini nggak ada niat wudu lagi, dah niat bersihkan kaki supaya kakinya bersih. Nah ini lam yasikha ma ghasalau biniat tabarut. Kaki yang dibasuh dengan niat tabarut tadi atau tanadub itu nggak sah. Berarti yang perlu diulang hanya kakinya saja. Nah, itu yang nggak sah itu. Wa in hadirat apabila hadir pada niatul wudu. Nah, cuman wa'adhofa dan menyandarkan siapa saksun atau mutawadhi ilaiha kepada niat wudu, niat tabarut. Jadi ketika basuh kaki yo ada tujuan wudu, juga ada tujuan apa supaya kakinya dingin atau bersih. Nah, ya fa'alama maka menurut barang zakar itu yang telah menyebut siapa saya minal khilaf, nyatanya khilaf itu persisian. Berarti isyrokun niat. Isyrokun niat tadi kalau yang asok adalah boleh. Kayak tadi kan niat wudu dia niat tabar kan sah. Begitulah ketika basuh kaki, yo diniati niat wudu, yo diniati bersihkan kaki. Nah, tadi kan namanya isyrokun niat antara kurba dengan lainnya. Nah, itu kalau yang tadi, kalau yang kuat, kalau yang masyhur, kalau yang sahih adalah sah.
Babu sifatul wudu wa alam bisawab.